Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Usikum wa iyaya fi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah pengajian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah, Rabb alam semesta. Pujian-pujian kepada hamba, kepada manusia adalah pujian yang semu. Sejatinya pujian hanya milik Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti jalan risalahnya, jalan sunnahnya hingga umat akhir zaman, mengikut sunnah Rasulullah dengan ihsan, dengan baik. Dan kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasul semampu kita, apalagi kita hidup di akhir zaman yang penuh fitnah hayat sekarang ini. Berat rasanya memegang teguh sunnah Rasul. Hadirin rahimahullah, kajian kita pada subuh pagi hari ini, hari yang mulia dari Jumat yang penuh barokah insyaallah, untuk membuka aktivitas di hari yang mulia ini kita menambah ilmu sedikit demi sedikit. Sampailah kita dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, kitabnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, pada bab yang ke-54, yaitu bab keutamaan menangis karena takut kepada Allah dan rindu kepadanya. Bab menangis karena takut kepada Allah dan rindu kepada Allah. Rindu kepada, takut tapi rindu. Ada penggalan ayat yang ada di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-109 yang oleh Imam An-Nawawi dinukil dalam pembahasan judul ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakhiruna lil azqani yabquna wa yaziduhum khushu'a. Wa yakhiruna lil azqan, dan mereka orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut kepada Allah, mereka orang-orang yang rindu kepada Tuhannya, kalau membaca ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, yakhiruna lil azqan, mereka tersungkur wajah-wajah mereka dalam sujud mereka. Yabquna, menangis. Yakhiruna lil azqan,
mereka tersungkur dalam sujud mereka, meletakkan kepala yang suka sombong, jidatnya yang suka sombong sejajar dengan telapak kaki. Sujud menghinakan diri, merendahkan diri di hadapan Sang Rabb yang maha tinggi, maha agung. Dengan seraya ia berkun, menangis. Wa yaziduhum, dan dengan itu mereka bertambah kekhusyuan mereka. Dari ayat ini tergambar secara gamblang Allah menggambarkan kondisi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya, bertambah khusyuknya, bertambah takutnya, bertambah rindunya kepada Allah, karena menghayati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dibaca. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu, dalam surat Al-Anfal di awal-awal surat Allah berfirman, innamal mu'minuna, hanya saja orang-orang yang beriman itu alladzina, yaitu orang-orang yang dzukira, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, kalau disebut nama Allah bergetar hatinya, ada getaran, ada sinyal yang hidup, ada sinyal dalam hatinya, ada getaran, karena Sang Kekasih yang Maha Agung disebut Allah. Apalagi sebutan itu dengan sebutan ditambah belakangnya Akbar, Allahu Akbar. Apalagi dirangkai dengan rangkaian panggilan menuju untuk menghadap kepada Dia. Hayya 'alas shalah, maka bergetar. Maka ada getaran dalam hatinya, ada sinyal dalam hatinya, ada kehidupan dalam hatinya, bergerak, tergerak. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, kalau dibacakan ayat-ayat Allah, zadat, bertambah mereka itu imana, imannya bertambah. Al-Anfal ayat yang kedua. Surat Al-Isra ayat 109 ini, ya, ekornya, potongan surat Al-Isra ayat 109 ini menggambarkan kepada kita bahwa hamba-hamba Allah yang beriman, hamba-hamba Allah yang punya iman, imannya cukup baik, ada ciri. Nah, ada ciri, ada alamat, ada tanda. Apa tandanya? Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya, bertambah khusyuknya. Bahkan ketika dibacakan ayat-ayat tertentu yang merupakan ayat yang menakutkan bagi dia, azab neraka, azab kubur, siksa neraka, gambaran Allah menceritakan tentang kemurkaan Allah kepada orang-orang yang ingkar, dan seterusnya, maka mereka yakun, menangis, yakhiruna lil azqan, tersungkur dalam sujudnya lalu menangis. Dari ayat ini juga memberikan gambaran bahwa menangis ketika sholat boleh, menangis ketika membaca ayat Allah dalam sholat boleh, tidak membatalkan sholat. Oleh karena itu, jamaah rahmatullah, dalam ayat ini tergambar pada kita alamat tanda orang-orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah. Bila dibacakan ayatnya, dia bertambah khusyuknya, bertambah takutnya, bertambah tunduknya. Lalu bagaimana kita? Apakah nyambung? Apakah ada getaran? Apakah ada sinyal dalam hati kita?
Oh, ada Ustaz kecil, tingkatkan. Oh, enggak ada Ustaz. Upayakan bagaimana caranya supaya ada sinyal. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, hati kita bergetar. Hati kita ada sinyal, ada koneksi, nyambung secara batiniahnya. Gimana caranya? Tentu salah satu caranya diantaranya sebelumnya kita memasang niat menghadap Allah, membaca firman Allah dengan mengharap ridha Allah, kita memahami makna. Salah satu memahami makna, membacanya dengan tartil, dengan baik, membacanya dengan baik, dengan pelan, dengan tartil, memahami makna. Berarti menuju ke sini kita punya PR. Apa itu? Tadabbur Quran sedikit demi sedikit. Saya sampai hari ini belum tamat itu. Belum sampai setengah Quran. Tadabbur Quran. Ayat per ayat coba kita bukan hanya terjemahkan, bukan hanya membaca terjemahnya, tapi coba kita pelajari satu ayat demi ayat terus. Butuh waktu. Kalau nggak cuma sekedar terjemahnya gimana Ustaz? Bagus. Di atas level sekedar baca. Sekedar baca bagus. Tadarus bagus, qiraah, sekedar qiraah itu bagus. Bagian dari adab seorang mukmin kepada kitab sucinya adalah membacanya. Nomor 1, ya. Tentu mengagungkannya bila meletakkannya di tempat yang tinggi, tidak boleh diletakkan tempat yang rendah. Ada sobekan lembaran-lembaran kitab sucinya diselamatkan, diamankan, biar aman. Bagaimana? Itu salah mengajari kita seperti itu. Ada lembaran Quran, ayat-ayat di situ terserak, keinjek, amankan. Maka saya menganjurkan kalau bikin undangan ada di situ menulis, jangan ditulis Bismillahirrahmanirrahim asli Arab. Karena itu ayat Quran firman Allah yang sifatnya ori asli tulisannya. Nanti terserak, dibagi kemana-mana, nggak bisa ngontrol kita. Apalagi yang menerima undangan orang nggak paham, lalu keinjek-injek, bikin bungkus apa lagi gitu. Kasih. Mending. Lah undangan untuk buang tai tikus. Ya, di situ ada Bismillahnya. Maka tulislah pakai bahasa Indonesia terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim dalam huruf Latin sudah berubah. Ya. Nah, adabnya untuk mencapai bagaimana kita bisa dibacakan Quran itu bergetar hati kita, menambah keimanan kita, menambah kekhusyuan kita, menambah kedekatan kita, itu ada proses panjang. Ya, ada PR bagi kita untuk menuju ke sana, mencapai ke sana. Itu gimana? Ya, berarti kita ada PR untuk membacanya dengan tartil, belajar baca Quran, belajar tahsinnya, tartilnya dengan baik, dibaca dengan Quran. Ya. Ada kalanya kita baca cepat, ada bacaan hadar cepat, karena kita tadarus, boleh mengejar khatmul Quran, khataman Quran. Kita punya target 1 hari 1 juz, waktunya habis. Tadinya kita bagi misalnya setiap habis waktu sholat, ya 2 lembar, 5 kali waktu sholat 10 lembar habis.
qadarullah banyak aja yang menghalangi. Akhirnya sampai hari malam belum selesai. Kita kebut itu sebelum istirahat malam. Bacanya otomatis dikebut karena masih tersisa 3 lembar 4 lembar. Kalau menjelang tidur misalnya, targetnya malam ini 1 juz sehari. Baca dengan bacaan cepat. Tapi ada kalanya kita baca Quran dengan tadabbur, pelan dihayati, supaya menyentuh dalam hati, mengena. Belajar membaca dengan baik. Yang kedua, belajar tentang terjemahannya. Kita baca terjemahannya. Diprogramkan membaca Al-Quran tamat dengan dibaca terjemahnya, dari Al-Fatihah sampai An-Nas ayat terakhir. Ada program begitu. Itu program, mohon maaf, itu program rendah itu, karena cuma membaca terjemahnya. Nanti kita punya alasan di hadapan Allah, ya Allah, saya sudah baca Al-Quran bersama terjemahnya karena saya nggak paham. Saya targetkan seumur saya tamat Quran baca dengan terjemahnya satu persatu. Kalau mau meningkat lagi, baca terjemahnya plus baca tafsirnya satu persatu. Gak lama sampai tamat. Nah, untuk bisa menghayati Quran, bila dibacakan Quran yakhirul lil adqan yakun, bisa menangis, itu enggak mudah. Enggak mudah. Butuh penghayatan. Paling tidak mengerti maknanya sedikit-sedikit. Tapi ada loh, dalam bacaan tertentu kita mendengar bacaan padahal nggak paham, bisa menyentuh hati dan nangis kita. Jangankan kita yang punya iman, kita punya keyakinan membenarkan Al-Quran, meyakini Al-Quran, mengimani Al-Quran. Orang kafir, pernyataan orang yang tidak beriman pada Quran, begitu mendengarkan diputar itu bacaan Al-Mulk, bacaan khas anak kecil yang agak bacaannya bagus, itu ada pernyataan, saya hatinya pilu, tahu-tahu meneteskan air mata, padahal saya nggak paham bacaan itu, bacaan orang Islam itu saya nggak paham. Saya mendengarkan itu, saya kok pilu, hati saya nangis, saya tanpa saya nggak sadar. Itu pernyataan seorang yang tidak non Muslim. Bisa, tetapi nangisnya karena apa nggak jelas, nggak nyambung. Nuraninya yang masih fitrah, dia nyambung karena dia rindu makanan dari langit disodorkan, terkunyah oleh dia tanpa dia sadari, tanpa dia terkonek dengan logika dan akal dia. Tapi nuraninya yang paling dalam nyambung. Dia menerima dan dia mendapatkan ketenangan, kenyamanan, bahkan sampai pada tingkatan kepuasan, karena itu makanan jiwa. Nurani itu punya makanan. Nurani itu adalah letaknya di hati yang kecil. Maka hati itu duta jiwa. Nur, cahaya. Aini, mata. Cahaya mata hati. Nur aini, nurani. Di mana letaknya? Di hati yang paling kecil. Tanyakan kepada hati nuranimu yang paling dalam. Dia nggak pernah bohong, dia nggak pernah dusta, dia senantiasa jujur dalam kehidupannya. Dialah yang masih fitrah. Nah, teman sekalian, kita lanjutkan
ayat yang kedua. Imam An-Nawawi menukil ayat yang kedua selain ayat surat Al-Isra 109 tadi. Beliau menampilkan surat An-Najm ayat 59 sampai 60. Apa min hadzal hadithi ya'jabun ta'jabun wa tadhakuna wa la tabqun. Ini pertanyaan dari Allah. Apakah min hadzal hadis, dari Al-Qur'an ini, apakah ketika dibacakan ayat Quran firmanku ta'jabun, kalian takjub, kalian menganggap aneh, bukan takjub yang positif, asing. Sini takjabun diartikan apa nih? Takjabun, heran. Heran. Apa min hadzal hadis takjabun? Apakah dengan Al-Qur'an ini, dengan ungkapan Quran, ungkapan wahyu ini kalian heran? Kalian asing, heran kok ada kayak gitu. Tapi nggak nyangkut herannya. Wa tadhakuna, dan justru kalian hanya ketawa, wala tabkun, tapi tidak menangis. Mestinya apa? Menangis. Ini pertanyaan. Apa min hadzal hadis, apakah kalian wahai manusia ketika dibacakan ayat-ayat Allah cuman sekedar angin lalu, heran tapi tidak nyambung, bahkan tertawa dan tidak menangis. Tadhakuna wala tabkun, mentertawakan dan tidak menangis. Maka pantangan betul, dan ini harus diturunkan kepada anak kita. Kalau ada bacaan Quran dibaca, jangan pernah biarkan orang tertawa-tawa di sekitar orang baca Quran, walaupun tidak bermaksud mentertawakan orang yang sedang baca Quran. Ulangi, harus ada tindakan dari kita selaku orang tua ketika anak dimanapun atau murid dimanapun ada yang sedang baca Quran di sampingnya, dia buderan, dia gejekan, tertawa-tertawa, apalagi terbahak-bahak, walaupun dia tidak bermaksud mentertawakan bacaan, suruh mikir. Ini bagian dari adab, karena ada perintah dari Allah, wa idza tuliyat 'alaihimul Qur'an, wa idza quri'a 'alaikum Qur'an fasma'u la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Quran, ada orang yang baca Quran, maka dengarkan dengan baik agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau kemudian Anda baca Quran menangis, orang lain baca Quran, memang seharusnya begitu, menghayati, menangis. Setan aja dibacakan Quran menangis. Sebagian setan itu dibacakan Quran menangis. Ngapain kamu menangis? Saya tahu kamu menangis. Jin yang nyurupin orang yang kesurupan itu, keganggu di ruqyah itu, ada yang reaksinya nangis sejadi-jadinya. Ditanya, ngapain kamu menangis? Gak tahu, saya gak bisa nahan, pokoknya nangis. Tapi ada di antara mereka dan mayoritas dibacakan Quran ayat ruqyah, ngamuk, lingsatan, merasa kepanasan, lalu berujung ingin berontak, ingin lari, nggak bisa, ngamuk dia, berontak dia. Pegangin rame-rame, bacain terus, ampun dia. Senang nyiksa setan ini. Caranya begitu, dia udah terperangkap ke dalam tubuh manusia, nggak bisa keluar atau nggak mau keluar,
nangis-nangis dia, saya terikat di sini nggak bisa keluar. Yang susah ya, terikat, jinnya terikat di dalam tubuh orang tertentu, agak susah. Ayat ini memberikan gambaran kepada kita. Ayat yang kedua ini yang ditampilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, yaitu adanya orang-orang yang ketika dibacakan Quran itu heran. Herannya tapi bukan positif, bukan takjub dalam makna yang positif. Takjubnya apa iya begitu ya. Akan ada kebangkitan, hari kebangkitan. Apa iya, heran saya dengan apa yang dikabarkan oleh kitab sucinya orang itu, heran saya. Aneh-aneh aja. Mana ada orang yang udah meninggal hidup lagi cerita. Bahkan tetangga saya udah mati 7 kali juga nggak ada cerita begitu. Ceritanya malah gitu. Ada tetangga saya mati 7 kali, ceritanya bukan cerita untuk menginsafkan, membikin orang taubat. Ceritanya yang mistik. 7 kali mati. Mati 7 kali. Udah mau dikubur, hidup lagi. Dimandiin, malah duduk. Jadi saya bisikin Pak Fuad. Bawa. B, salah alamat nih B. Salah alamat nih, B. Saya nggak mau tersinggung dia kan. Biar Pak Fuad yang singkat cerita, nggak balik lagi situal ini. Tapi ada cerita yang dikenalkan oleh yang bawa itu, bahwa beliau ini pengalaman spiritualnya luar biasa Ustaz. 7 kali mati. 7 kali mati. Bahkan yang sudah sampai digotong ke kubur, sudah mau dimasukkan yang lahat, molek ya. Lari semua. Ya, matanya keluar, biji matanya itu mendulur, mohon maaf ya. Memang kalau lihat bentuknya ada keluar. Jadi saya ingin cerita jin aja, jin-jin tertentu dibacakan Quran itu ada yang nangis jadi-jadinya. Ditanya kenapa kau nggak tahu, kan hati saya pilu, sedih dan nangis dengan sendirinya, nggak bisa saya stop. Jin aja, hatinya ada yang lembut. Bagaimana kita dibacaan Quran malah ngekek. Itu gak nyambung. Ada yang baca Quran di sebuah acara pewalimahan, ada segerombolan anak-anak muda, ya, ngobrol dengan asiknya dan cekikikan. Gak ada yang berani negur. Saya di sampingnya nggak tahan, jadi saya tegur. Kalau di depan, ini saja. La'allakum turhamun. La'allakum turhamun. Maksudnya ini maknanya diam. Kalau dilangkahkan kedua sebenarnya diam dan dengarkan. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat dari bacaan Quran yang didengar. Sebab Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini seolah melarang ketika dibacakan Quran itu justru malah tertawa-tertawa, tidak mau mendengarkan, apalagi kok alih-alih kemudian memperhatikan, menghayati dan menangis. Ya, yang lebih baik kan menghayati sampai menitikkan air mata. Di antara sahabat tuh kalau mendengar
ayat Al-Quran dibaca itu sampai ada yang pingsan. Ada yang pingsan. Maka jemaah sekalian, ada momen-momen yang diceritakan oleh para sahabat. Rasulullah SAW itu minta sahabat manggil sahabatnya, ya, suruh bacakan Quran. Karena bacaan orang lain itu lebih menyentuh.